African Swine Fever, jadi gejala yang dijumpai itu bisa menunjukkan gejala demam atau fever. Kemudian umumnya setelah terinfeksi, virus ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darahnya dan di beberapa peredaran darah superficial dia akan pecah. Pada saat peredaran darah superficial pecah, dia akan menyebabkan bintik-bintik bercak darah di permukaan kulitnya, biasanya pada leher, pada kaki, kemudian pada abdomen begitu. Kemudian yang ketiga, hewan itu umumnya dia akan tidak mau makan, tidak mau minum, jadi nafsu makan minumnya berkurang sama sekali, menunjukkan lemas, kemudian terlihat depresi. Nah, kalau tidak tertangani dengan baik, itu umumnya bisa mati dalam waktu 3 sampai 4 hari. Yang harus kita lakukan pertama adalah memisahkan ternak yang sehat dengan ternak yang sakit. Ya, kalau dia sudah satu kandang di ternak yang sakit, umumnya ternak-ternak lain juga kemungkinan sudah terinfeksi walaupun belum menunjukkan gejala. Jadi jangan dipindahkan ternak yang sakit maupun yang sekandang dengan sakit. Biarkan di situ dulu, kemudian ditangani dengan baik. Kemudian kedua, setiap penanganan pada ternak yang sakit ini, Bapak Ibu harus menggunakan sanitasi higienis yang baik, yang menggunakan sarung tangan kalau ada, kalau enggak ada mencuci tangan sebelum dan sesudah memperlakukan ternak yang sakit ini. Kemudian lakukan penanganan dulu pada ternak yang sehat ya. Jadi jangan kebalik. Jadi lakukan penanganan dulu pada ternak yang sehat, kemudian ternak yang sakit itu diisolasi, dipisahkan dari ternak yang sehat. Yang harus dilakukan yang pertama adalah Bapak Ibu memperkuat kebersihan kandang atau sanitasi kandang kita sebutnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana kandang Bapak Ibu itu selalu bersih setiap hari, kurangi kotoran, kalaupun ada kotoran ditampung di tempat tertentu, dilakukan peresapan di situ dan jangan dibuang keluar. Nah, jadi ada semacam penampungan untuk kotoran tersebut. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu selalu cek pantau kesehatan ternaknya, apakah ada yang menunjukkan gejala-gejala yang tadi saya sampaikan. Kalau hal itu terjadi, cepat Bapak Ibu lakukan penanganan dengan memanggil dokter hewan atau petugas kesehatan hewan terdekat. Kemudian ketiga, Bapak Ibu memperkuat biosecurity atau keamanan kandang. Caranya apa? Bapak Ibu yang pertama adalah membatasi orang yang keluar masuk ke dalam kandang. Termasuk Bapak Ibu sendiri itu menggunakan sepatu, menggunakan pakaian khusus untuk kandang tersebut. Jangan mencampur sandal ataupun sepatu atau pakaian yang dari luar masuk ke dalam kandang. Keempat adalah selalu gunakan desinfektan untuk mengurangi kontaminasi penyakit atau bibit penyakit pada sepatu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu pakai yang namanya celup kaki atau celup alas kaki. Gunakan sepatu dan alas kaki yang ada di kandang tersebut. Kemudian yang kelima, kurangi pakan bekas dari restoran yang bisa jadi mengandung sisa-sisa daging atau sisa-sisa tulang yang itu berpotensi juga bisa menularkan penyakit atau kita sebut sebagai soil feeding. Jadi Bapak Ibu semua kalau memberikan itu, kalaupun terpaksa memberikan itu, Bapak Ibu harus masak itu. Sisa-sisa pakan dari restoran ataupun dari rumah makan itu harus dimasak sehingga babi benar-benar menerima asupan pakan yang sehat, yang bebas dari penyakit. Terakhir, jangan lupa Bapak Ibu sering melakukan desinfeksi di kandang. Ya, desinfeksi kandang ini juga mengurangi juga, memutus juga siklus penyakit atau bibit penyakit di dalam kandang tersebut. Kurang lebih itu ya, bagi peternakan-peternakan yang masih aman dan belum terinfeksi penyakit African Swine Fever ini.